Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, sobat YAPI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani ibadah Ramadan ini yang pada saat ini sudah menginjak hari yang kelima. Mudah-mudahan amal ibadah saum kita dan amal ibadah yang lainnya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Poin yang pertama adalah perintah berdoa. Allah SWT memerintahkan agar manusia berdoa, memohon segala hajatnya, baik urusan dunia maupun akhirat. Manusia yang tidak mau berdoa termasuk ke dalam orang yang takabur atau menyombongkan diri, dan baginya disediakan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin." Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dan dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Ya, itu poin pertama, Allah SWT memerintahkan kita untuk berdoa. Yang kedua, Allah SWT senang jika kita senantiasa meminta kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis, "Salullaha min fadlihi fa innallaha yuhibbu an yas'ala." Mintalah kalian kepada Allah dari anugerahnya, sesungguhnya Allah senang jika senantiasa diminta. Hadis riwayat Tirmizi. Poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang yang tidak menyukai berdoa, ya. Tidak berdoa berarti tidak mau melaksanakan perintah Allah. Karena seorang yang telah merasa mampu dan kaya atas segala yang dimilikinya, maka Allah murka kepadanya. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, kita harus meyakini dengan hati bahwa doa kita akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sangkaan manusia yang ditujukan kepadanya akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sangkaan manusia itu baik dan yakin bahwa Allah itu Maha memperkenankan, pasti segala permohonannya akan diperkenankan. Namun jika sangkaan manusia tidak baik, artinya ragu-ragu akan kemurahan Allah yang bakal memperkenankan doanya, maka bagi Allah yang demikian itu adalah tergantung kepada sangkaan dalam hati manusia sendiri. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Innallaha azza wa jalla yaqul, ana inda zonni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani." Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Aku akan mengikuti sangkaan-sangkaan hambaku dan aku akan menyertainya apabila ia berdoa kepadaku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Dalam riwayat lain, dalam hadis riwayat Ahmad, "Fa in sa'altumullaha azza wa jalla ya ayyuhan nasu fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijabati fa innallaha la yastajibu li 'abdin da'ahu an zuhrin qalbin ghafilin." Maka jika kalian memohon kepada Allah azza wa jalla, wahai manusia, mohonlah langsung kepadanya dengan sepenuh keyakinan bahwa doa kalian akan diperkenankan, karena Allah tidak memperkenankan doa hambanya yang keluar dari hati yang lalai. Hadis riwayat Ahmad. Poin yang kelima, berdoa dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, rasa takut dan penuh harap. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Tuhan dengan berendah hati dan suara lembut. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas.
Wad'u khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan sungguh-sungguh, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Dan saat yang dijabah doa adalah yang pertama adalah tengah atau akhir malam, ya. Itu adalah saat yang dijabah untuk berdoa. Yang kedua adalah sesudah sholat fardu. Yang ketiga di waktu lapang dan tenang. Dan yang keempat adalah di waktu sujud. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Saat seorang hamba sangat dekat kepada Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud, maka banyak-banyaklah berdoa pada saat itu. Yang ketujuh, setiap berdoa hendaklah dimulai dengan hamdalah dan salawat atas Nabi SAW. Kullu du'ain mahjubun hatta yusolli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Setiap doa terhalang sampai kepada Allah sehingga dibacanya salawat atas Nabi dan keluarga Muhammad SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Sobat IAP yang dirahmati oleh Allah, ya, begitu pentingnya doa sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, doa setiap kita melakukan pergerakan, ya, baik itu misalnya ke toilet, keluar toilet, ya, ke masjid, keluar masjid, ya, bahkan bercermin, membuka pakaian, ya, dan yang lainnya. Jadi sobat IAP fillah, ya, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, ya, karena durasi waktunya juga hanya sekitar 10 menit, ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat dan kita berusaha untuk terus mengamalkan, ya, untuk melaksanakan doa, ya, sampai ketika kita waktu lapang ataupun waktu sempit kita berusaha untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita jalan keluar dari semua kesulitan. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.